jadi Merintah orang ketua lagi ngomong merintah gua aja berani merintah ketua enak aja dong. Afwan ya abang-abangku di sini, tapi begitu dia bilang diam ke Ustadz Alif saya langsung kick karena nggak ada santun ya. Nah nih Bang Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Asli nggak nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Gurunda, kita yang di bawah itu Gurunda, gimana ya rasanya ya? Tahu sendiri kan? Duh. Tapi saya puas, maafin aku puasin diriku dulu sendiri. Aman. Aku dukung 1000%. Enggak, tadi yang bikin aku jengkel Gurunda, suara dia pakai soundcard kenceng banget loh. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap nggak tenggelam. Iya, maksud saya gini loh, kalau memang dia intinya naikkan Gurunda Zuma untuk diskusi di sana, ya minimal itu dia kan yang punya rumah, ya minimal tuh menerima tamu dengan bagus gitu loh. Kok yang satu ngomong, yang satunya ngomong, dua orang ngomong, mak, acau. Iya itu kekasih gelapnya itu. Dia pikir kita tidak tahu siapa wanita itu. Coba namanya Islam ya kan, pakai salawat kan menghina. Pas buka kamera kan ada tuh Al-Quran itu kayaknya yang di depan itu. Al-Quran itu yang di depannya tuh. Ada kan Al-Quran yang dilengkapi lembaran-lembaran terakhir dengan Asmaul Husna kan? Betul. Benar? Ya, itu Al-Quran. Dia letakkan di lantai seenak perutnya kan gitu. Dia Muslim Syiah atau dia Syiah atau apa Gurunda? Kayaknya Syiah, tapi masuk ke pernah ngaku Katolik, habis itu ngaku Protestan, entah apalah. Habis itu ngaku lagi mau masuk Islam. Penghujat dia kan dari Zoom dia tuh. Dari Zoom. Iya betul Bang Juma. Ya. Rekamannya masih ada kok. Insya Allah Bang. Iya. Makanya aman. Lanjut. Kira-kira si anak setan tuh berani nggak kesini Gurunda? Izin dulu teman-teman yang netizen yang dibawa, tolong satu orang ke sana beritahu Bang Juma ada di Apologet Islam Indonesia. Tinggalkan itu. Yuk, kita lanjut. Iya. Dia sudah buka kamera loh. Dia sudah baca Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Saya tanya, kenapa kamu gunakan? Itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Artinya kalau kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Tuhan bisa kugunakan kata Allah berdasarkan KBBI. Masalahnya kitab dari warisan penjajah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka sejatinya Tuhan dalam cakupan bahasa Indonesia yang harus ia gunakan, bukan Tuhan dalam cakupan bahasa Arab. Kan lucu, terjemahan kitabnya ke bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab nyantol sebagian, yaitu nama Tuhan. Yang bikin saya naik darah karena namanya itu. Memang dari awal saya naik darah, tapi saya pikir ini orang kalau dia nggak bisa jawab pertanyaan saya, kubal-balin nanti ujungnya nih. Tiba-tiba muncul betinanya yang memang dari dulu saya jengkel sama dia. Udahlah, akhirnya aku kata-katai dia nggak apa-apa lah. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Rabb, maafkan sahabat-sahabatku semua. Silakan. Si Juling itu Gurunda tadi. Iya. Oh, Juling. Sama Nathan, tapi dia nggak parah-parah amat. Oh, tapi tetap Juling ya? Yes. Oh, gitu. Oke. Maafkan aku bilang ya, maafkan Bang Zuma kali ini. Bang Zuma nggak salah. Justru mereka itulah yang menghujat Allah. Jangankan cuma untuk dihina, Gurunda, mohon izin ya. Jangankan untuk dihina, itu ditendang kepalanya sampai pindah posisi aja nggak salah loh Gurunda. Makanya Ini kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal evaluasi tadi. Bang, diskusi. Ehonya tinggi kali kan? Tinggi kali. Iya. Sekarang kurang sama sekali. Malah naikin lagi. Nggak usah pakai lah. Ya lanjut. Jadi sedikit, nambah sedikit. Cek. Lagi. Cek. Lagi. Cek. Cukup ya? Turun. Ya gitu. Turun sedikit lagi. Sedikit aja turun.
Oke, cek nggak bisa gitu. Nah aja lah. itu sudah kayak Asep Irama kalau gitu ya. Masya Allah. Jadi kita evaluasi dari awal. Saya ikuti dari awal. Topiknya adalah satu ya, roh apa yang ada di dalam diri Anda itu sehingga menuhankan Yesus. Kedua adalah Yesus berkata, aku utusan Tuhan, dia akui. Yesus yang lain kalau Tuhan itu maha kuasa. Itu topik yang kedua. Yang ketiga langsung ke nama Allah. Kira-kira begitu ya Bang Juma tadi topiknya ya. Oke. Menurut Bang Juma, mereka ini menjawab dengan data atau menjawab dengan cabe? Silakan. Iya, jadi saya kan menunjukkan data tuh, pertanyaan saya kan jelas tuh. Berdasar dengan nama dia juga, nama anak Allah itu kan. Makanya saya bawa materi Yohanes 5 nomor 36. Roh apa yang mengajarkan kalian bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, sedangkan Yesus bersaksi bahwa dirinya adalah utusan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Mutar kemana-mana, entah kemana-mana perginya, dibawalah. Ya akhirnya saya ngikutin, maka muncullah data-data Yesaya 11, muncullah data-data Kisah Para Rasul 13. Karena ulah dia sendiri. Padahal pertanyaan saya sederhana. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Ente bersaksi Yesus itu Tuhan. Roh apa yang mengajarkan Anda itu? Jawabannya kayak gitu tadi Bang Andi. Anda lihat sendiri kan Bang? Iya. Silakan. Dari kayak saya dia menjawabnya. Nah itu dia. Padahal di Yesaya itu tidak ada hubungannya. Di Yesaya dijelaskan bahwasanya Yesaya 11 nomor 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini roh-roh yang akan ada pada tunas yang keluar dari tunggul Isai. Kalau tunas yang tumbuh, yang keluar dari tunggul Isai adalah Yesus, maka yang memiliki roh-roh ini adalah Yesus, bukan ente, Kak Blampe. Ini yang menjelaskan Yesaya 11 adalah tunasnya yang akan memiliki roh Tuhan, roh Tuhan, roh hikmat, pengertian. Sedangkan yang dimaksud pengertian di sana itu bukan seperti yang dia pahami. Di situ ada kata bena. Bena itu artinya akal, cakupan akal. Berarti orang itu berakal. Nah, kalau itu adalah Yesus, Yesus berakal dengan dia mengatakan bahwasanya aku bersaksi. Pekerjaan itulah semua yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yesus menerangkan itu dengan akalnya. Sedangkan si rantai perak tadi mengaku bahwa yang dimaksud di dalam Yesaya 11 itu adalah orang-orang Kristen. Koplak. Kan koplak jawabannya tuh. Seperti itu Bang Handi. Silakan. Ada yang lain mau nambahin? Evaluasi tadi. Cuman begini Bang Juma, ini teman-teman ya, dia menjawab tadi kan saya pun dengan ngechat di bawah tuh, liar saya bilang gitu, panjang lebar liar bahasa Sunda saya pakai itu supaya nggak kena benat. Yang pertama dia mengakui bahwa dia dari roh pengertian. Memang ada roh pengertian Bang Juma? Sebenarnya kalau di dalam kitabnya itu tidak ada. Di dalam kitab Yesaya itu tidak menjelaskan tentang roh pengertian, enggak. Makanya saya katakan di situ kata bena itu tidak berbicara mengenai ruah, tapi berbicara mengenai akal. Kalau gitu gaul dong roh pengertian. Iya, betul. Sekarang kalau itu dia artikan sebagai ruah pengertian, Yesus kurang apa dia? Coba. Sedangkan dalam Yohanes 3 nomor 34 kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan mengaruniakan rohnya tidak terbatas. Yesus penyampai firman, berarti roh Tuhan pada dirinya tidak terbatas. Nah, roh yang ada pada diri Yesus membimbing Yesus menyatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 11 nomor 42, di situ Yesus dengan terang mengatakan bahwasanya
Aku mengatakan kepada orang yang banyak yang berdiri di sini supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Itu roh sudah ada pada diri Yesus menerangkan kalau roh itu mau Yesus itu dipercayai kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, ini si rantai perak, ya, rantai kapal justru memberikan pengertian, penjelasan yang melebihi kapasitas dari roh yang ada pada diri Yesus. Makanya saya katakan ini roh setan mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Gak ada dia jawab. Lebih 1 jam muter-muter aja terus. Baru kalau menjelaskan 7 menit, 8 menit, minimal 5 menit dia menjelaskan. Ya, Gurunda izin. Tadi kan Iya, dia jawab, setelah dia jawab Allah ada di KBBI gitu kan Gurunda. Terus kemudian setelah Gurunda bilang coba buka, dia kan muter-muter lama itu Gurunda. Iya betul. Nggak berani buka, malah buka NU online kan Gurunda. Iya betul. Nah, dia tahu sebenarnya kalau jawaban dia tuh bunuh diri Gurunda. Dia tuh sebenarnya tahu gitu kan. Nah, tapi kalau ya namanya orang nggak bisa diskusi ya. Iya, harusnya begini. Berarti nama Tuhan dia itu ada sejak tahun 1988 Gurunda. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia versi pertama itu adalah tahun 1988. Sebelumnya bukan KBBI namanya. Kan begitu Gurunda. Berarti Iya, betul, Tuhannya dia udahlah ngambil dari bahasa Arab. Tahu-tahu Tuhannya dia adanya tahun 1988. Kalau dia mau mengikuti KBBI kan begitu Gurunda. Iya betul. Artinya Saya Tuhan sakit baru. hati. Saya sakit hati Gurunda kalau nama Allah itu dipakai di depannya ada anak itu. Demi Allah saya sakit hati Gurunda. Lanjut. Iya, semua kita sakit hati lah. Umat Islam mana yang kemudian Tuhannya disebut sebagai Tuhan yang punya anak dan Tuhannya pemakan babi laknatullah. Makannya anjing, makanannya babi, menyembahnya manusia, nonotnya tidak disunat, badannya penuh dengan makanan haram, ibadahnya hari Minggu, menyembah kepada anak orang. Habis itu dia menamakan dirinya sebagai anak Allah. Apa kita enggak berdiri, enggak mendidih dada ini? Mendidih loh darah ini. Tadi saya mau masuk ke Kemalnya blokir permanen, tiba-tiba muncul anak setan itu. Akhirnya saya langsung naik ke sana. Karena ternyata dulu kan sudah jelas-jelas bagus namanya rantai babi, rantai perak. Rantai berak. Nah, dirubahnya jadi anak Allah lagi, kurang ajar. Berarti cari masalah memang. Harus dikasih pelajaran supaya minimal orang Kristen tahu bahwa ternyata kitabnya itu sudah salah. Kitab kalau sudah salah berarti agama itu bermasalah. Ini selalu kita diserang kan. Kenapa itu Bang Suma sibuk mengurusi agama orang? Tai, agamamu itu yang tabiatnya sama seperti penjajah Belanda, merampas hak orang. Itu kitabmu tuh, merampas orang punya. Apa hak menggunakan nama Allah dalam bahasa Arab masuk ke dalam kitabmu? Apa coba? Hah? Kami yang mayoritas, kalian juga yang beraksi kayak gitu. Kan biadab. Dilarang kita berdiskusi, jangan mengganggu agama kami, Islam itu radikal. Kurang ajar, dasar anak tabung gas. Pada otak, kamu yang mengambil, kamu yang merampas, kamu yang merampok, kamu yang merasa dicuri, kamu yang merasa terzolimi. Umat Islam itu untung sabar. Kalau tidak sabar, entah apa yang terjadi. Belanda aja mereka lumat, apalagi kalian. Sudah terbuktikan tadi, meskipun saya salah, saya keliru, saya hilaf, tapi yang pasti dengan dia buka data KBBI, semua mata memandang. Ternyata betul, apa yang diperjuangkan API selama ini ternyata betul. Nama Allah itu tidak punya hak untuk mereka pakai. Mereka tidak punya hak untuk menggunakan kata Allah. Kenapa mereka menyebutnya Allah? Karena mereka menyembunyikan hasil curian mereka. Dia tidak membacanya Allah. Harusnya dia baca Allah, supaya hasil curian itu tidak diketahui oleh majikan, oleh tuannya. Maka mereka memplesetkan bacaan Allah itu menjadi Allah, hasil curian.
Harusnya kalau itu yang mereka pakai, metode penyebutan kata yang mereka gunakan, Yesus harusnya mereka sebut ya kan? Musa mereka sebut Unya, Abraham mereka sebut Betam. Harusnya kayak gitu dong. Mau kemana bro? Mau Elijah. Jangan cuman kata Allah. Kalian sembunyikan dengan menyebutnya Allah. Kenapa kalian menyebutnya Allah? Mau kucambuk juga lidahmu pakai palu-palu supaya benar perkataanmu, ucapanmu. A-L-L-A-H itu bacanya Allah. Kak Blampets. Bukan Allah. Kenapa kalian secara budaya, secara tradisi turun-temurun mengucapkan kata Allah? Karena Allah yang ada di situ nama umat Tuhannya, umat Islam yang kalian rampok, yang kalian sembunyikan identitasnya dengan menyebut Allah. Kenapa Anda tidak berbicara ada yang Yulga? Kenapa nak kayak gitu aja? Ada melayapin Allah. Kenapa nak kayak gitu? Semua kata Anda plesetin aja. Jangan cuma kata Allah yang kalian plesetkan. Jangan cuma kata Allah yang kalian sembunyikan. Semua kata, termasuk Elohim, kau sebut Alam. Coba, mau enggak kalian jujur? Makanya saya katakan kalian itu bukan anak Allah, kalian itu anak setan. Karena hasil Ayunya guna itu dia. ayunya. Ayunya. Harusnya kayak gitu juga dong. Jangan cuma kata Allah saja yang kalian potong Allah. Kalian tidak berani mengucapkan kata Allah. Kenapa kalian tidak berani mengucapkan kata Allah? Karena kalau Anda menggunakan kata Allah, di situ sangat jelas itu berasal dari nama Tuhannya umat Islam. KBBI sudah menguatkan, harusnya kalian itu sadar. KBBI dibuka tadi sama si pendekar dari Goa. Dia sudah buka. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Terjemahan kitab Belanda masuk ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Berarti sejatinya kalau Anda mengartikan Allah atau Allah itu sama dengan Tuhan, gantilah dengan kata Tuhan. Pencuri, peluka. Agama peluka, agama pencuri. Kalian tidak sadar itu ya? Kalian sudah menyakiti hati kami. Kalau Anda hanya sebatas menggunakan kata Allah, oke lah, nggak masalah. Ini namamu juga, aku panggil juga nama anak Allah juga. Ini aku cakar matamu pakai ujung jari. Setan, makananmu babi, makananmu anjing. Kau tidak melakukan syarat sah nikah, sunat kagak. Kau nyembah manusia. Habis itu kau ambil nama Allah Tuhan kami dan kau mengaku sebagai anaknya. Biadab. Oke. Inilah kalau boleh berpendapat ya, inilah generasi pelanjut daripada Belanda. Belanda masuk ke Nusantara itu membawa Bible, membawa agama Kristen masuk ke Nusantara. Setelah Belanda hengkang, inilah si Rantai Perak dan kawan-kawan pelanjut daripada Belanda ini. Cara Belanda ya kita tahu semua. Kalau Anda nggak mau diedukasi, harus Anda dipaksa. Kalau Anda nggak mau dipaksa, ya harus dibumi hanguskan. Tapi karena dia nggak bisa lagi gaya Belanda dengan kekerasan, mereka cari politik halus nipu-nipu kan begitu. Sumbernya adalah lembaga yang disebut di lantai 17 itu lembaga Bible Indonesia. Karena memang lembaga ini adalah warisan dari lembaga penjajah. Ya di lembaga ini sisa-sisanya masih ada semacam intrik-intrik Belanda di dalamnya. Buktinya kita bisa menyimak bagaimana terjemahan-terjemahan mereka kan itu. Nah inilah kerjaan kita tiap hari supaya mereka ini berhenti. Tapi sekiranya kami kemarin sudah sowan semua, terutama pengurus teras Apologet Islam Indonesia, kita sudah sowan ke Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Sampai saat ini belum mengambil sikap. Saya ingin tuh semuanya itu seluruh umat Islam yang ada di Republik ini mengambil sikap yang sama. Mari kita menempuh jalur baik-baik supaya LAI ini menarik semua. Nih, ini saya lagi baru ngomong nih, menarik semua buku-bukunya yang beredar di Nusantara, yang di situ ada istilah-istilah Islam.
Setuju semua ya? Setuju. Tujuh. Setuju. Masya Allah. Setuju. Kita harus mengambil sikap. Apologet Islam Indonesia mengambil sikap bahwa kami tidak akan pernah setuju apabila di Bible yang Anda pegang itu ada istilah-istilah Islam. Kami himbau dengan hormat untuk menarik ini semua dari peredaran di masyarakat. Apabila ini tidak dilakukan, kami akan mengambil sikap seperti Malaysia. Setuju? Setuju. Harus ini Bang. Ini agak berhenti nih kalau nggak ditarik. Harus dikomandoi memang oleh API. Mohon maaf, teman-teman yang terafiliasi dengan Islam, banyak sekali yayasan-yayasan, baik NU maupun Muhammadiyah, tolong jangan tinggal diam. Mari kita bersatu. Agar apa? Anak-anak kita, saudara-saudara kita yang awam, mereka bisa murtadkan dengan memakai istilah serigala berbulu domba. Ini harus segera diselesaikan dalam waktu singkat. Tahun ini harus segera diselesaikan. Kalau kita udah sowan ke sana, mereka nggak menerima kita baik-baik, kita menempuh jalur hukum aja lah. Di PT UN kan saja lah kita uji di pengadilan. Lebih baik begitu daripada sakit hati ini tiap hari mendengarkan anak Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Nah, ini yang membuat kita sakit, teman-teman. Kita memang harus segera mengambil sikap. Itu saran dari saya. Saya siap. Dan tentu kalian semua juga siap. Kita punya banyak ahli bahasa di sini. Lanjut, terima kasih. Ditambahin lagi Bang ya Andi. Kadang-kadang mereka itu bawa muhajir ya, yang menerjemahkan kata Allah. Betul ya Bang Andi ya? Itu tahun 18, betul ya? Nah, sebenarnya di Matius, kalau kita lihat supaya kita bisa jawab, mereka itu dari awal sudah pakai kata Allah dari Belanda. Itu di Matius 1:20. Coba buka teman-teman Alkitab. Sabda, di situ ada kuno, klik kuno di situ ada Ruil 1629, Ruil 1638, Eronius 1651. Jadi kita nggak usah jauh-jauh dulu ke Arab sana ya, ke Ustadz Ardiansa. Terus Brownies, Ampat, Ledeker, El Hwalul. Nah, Ruil sudah menerjemahkan di Matius itu. Bentar, mana tadi? Di ya Bang. Lanjut dulu. Tuh. Tapi begini loh teman-teman. Kalau sekiranya misalnya ya Anda mempergunakan itu, terus kemudian Anda keliru karena Anda nggak tahu. Sudah diberitahu oleh Bang Juma, oleh kita semua, ya legowo lah. Tapi ngeyel gitu loh. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa menahan diri gitu. Supaya tahu ya, ini kadang-kadang itu udah sama Islam, udah di ini karena dasarnya Pak ulama. Ini di Matius 1:20, ini sabda ya. Di bawahnya itu ada kuno, klik kuno. Ini di bawahnya ini. Nah, saya udah buka. Ada kata Allah ini tahun 16. Ini udah ada kata Allah di sini. Coba dibuka Bang Arti. Nah, Ya udah tahu semua kita itu Bang. Udah tahu semua kita. ya oke, lanjut Bang Arti. Supaya kita tahu bahwa kita nggak fitnah. Nggak, itu kira-kira bisa nggak digugat ke LAI gitu Bang Handi? Caranya gimana? Prosedurnya gimana Bang Handi? Sebenarnya mudah sih. Kemarin kan kita udah sowan ke Majelis Ulama Indonesia. Kita tinggal menunggu komando toh. Ya, mending kita akan sowan kembali yang kedua kali. Nanti kami hubungi lagi pada divisi dakwah ya, Ustadz Abu gitu ya.
aja api Jabodetabek aja biar ada dua. Sama pusat sama Jabodetabek. Kan paling dekat kan Jabodetabek tuh DPW, betul Iya nggak? iya betul. Nah gitu. Lanjut. Nah, untuk hal itu kita di Zoom aja nanti ya, teman-teman ya, Bang Juma, saya izin, Iya, malam ini kan, malam Senin kan, Ahad malam kan. Insya Allah. Nah, bagaimana kita dulu pernah nyuratin ke LAI dan tidak ada balasan dari LAI. Masih ingat ya Bang Andi ya, Bang Juma ingat juga. Jangan ke LAI kalau perlu, Iya betul. ke Petikan. Siap. Jangankan petikan Bang, ke Arab aja mereka bingung Bang. Karena Nggak, biar bisa ditanggepin tuh kira-kira langsung dilaporkan ke polisi apa digugat itu Bang Handi? Aku nggak paham sih itu. itu kan perdata. Enggak ada urusan ke polisi, langsung PT UN kan, Pengadilan Tata Usaha Negara gitu kan. Ini kan penggunaan kata aja. Ini kan bukan pidana sebenarnya, tapi bentuk masuk ke perdata ya? Iya, maksudnya perdata. Masuk perdata dia. Kalau nggak salah ya, maaf ya, bukan ahli hukum juga sih. Nanti makanya saya nggak akan bicara ini, nanti ketahuan loh. Kalau Nanti kita selesaikan di Zoom mengenai teknis hukumnya sih. Oke, siap Bang Handi dan teman-teman. Lanjut Gurunda Suma. yang pasti kalau Iya dek, silakan. Lanjut yang lain dulu. anjing ini bisa Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Apologet Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau di? Saya ajak tidak ta'aruf? Ada yang mau akan diajak lama berantem? di sini, sudah masuk waktu sholat asar. Iya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Juma, Bang Handi, Apologet Islam Indonesia, Masya Allah. yang mana telah menambah wawasan terhadap saya, menambah ilmu. Yang terpenting adalah menambah keimanan saya. Hanya itu saja. Masya Allah. Saya bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin, dan terima kasih. Terima kasih banyak. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya sangat bangga sekali bisa naik di sini. Untuk itu saya tidak mungkin berlama-lama karena di sini saya mau sholat asar dulu. Nanti Siap, mungkin siap. menyimak lagi. Saya mohon izin turun. Terima kasih waktu dan supportnya Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abangku di sini boleh ini mumpung penontonnya agak banyak edukasi sedikit soal nama Allah yang dicuri. Sedikit aja. Oke, boleh aja. Boleh aja. Masa nggak boleh? Nah, udah selesai kan sedikit. Nah, itu dia. Jadi kalau mereka selalu menarasikan nama Allah itu ada sebelum Islam dipakai, mereka gunakan sebelum Islam. Karena kemarin saya ketemu juga, mungkin Bang Zuma sama abang-abangku di sini udah pernah ketemu sama nih orang nih, King Richard. Yang dia datang ke sini, kalau nggak salah waktu itu dia bawa subahat. Iya, betul. Tulisan katanya Nabi Muhammad pernah dosa dan seterusnya. Iya betul. Ya. Orang kepepet. Nah, waktu itu saya ketemu dia bawa data dari sini, dari Duke Archangel Damaskus. Begitu saya minta datanya, rupanya blogspot. Nah, di sini banyak fitnah-fitnahan, dia bacain. Dia minta kita bacain dan seterusnya. Tapi ini edukasi. Jadi kalau kita ke The Catholic Counter Reformations, ini punya Katolik ya, ini nggak bisa lebih Katolik lagi daripada Katolik itu sendiri nih. 150 poin paling. Di kekristenan di sini ada inscription itu kurang lebih prasasti. The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabat tahun 512. 512 berarti 60-70 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, di inscription sini, di prasasti ini ada tulisannya with the help of God. Nah, kalau kita baca Arabnya itu ilah, bukan Allah. Jadi Kristen Arab Syria sebelum Islam menggunakan ilah. Habis itu ada satu lagi buku
Ini dari abad 3 nih, dari Cambridge Scholar Publishing, Cambridge Scholars. Bukunya ini tentang Kristen Syria. Nah, buku ini covernya itu rupanya lukisan Bunda Maria dan sama Om J. Nah, di buku ini rupanya lukisan ini didapat dari gereja tertua mereka abad ketiga, namanya Our Lady of Saidina Patriarchal Monastery. Saidina. Jadi Bunda Maria itu masih disebut Saidina. Habis itu nih websitenya dari Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the fast. Antioch ini Antioquia ya. Ini gambar Petrus sama si Om Paul. Ya, di sini ini kalau kita search gerejanya, ini gerejanya. Nah di Aletheia ini, jadi gerejanya itu memang abad 3 mereka klaim. Dan di sini ada lukisan. Jadi di dinding gerejanya itu ada lukisan. Ini mestinya salah satunya Petrus sama Paulus. Habis itu ini Bunda Maria, ini Om J. Ya. Di sini tulisannya ilah juga. Nah, jadi abad ketiga ilah mereka pakai, Kristen Syria Arab. Abad kelima mereka pakai ilah juga. Nah, setelah Islam itu ada ini dari Arabic Bible. Codex 151, Mount Sinai Arabic Codex 151. Nah, di sini dikatakan, saya translate ya. Tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867. Nah, jadi di abad 9 baru ada di biblos mereka ada nama ini. Jadi abad 3 ilah, abad 5 ilah, abad 9 baru ada. Jadi itu kurang lebih 200 tahun setelah Nabi Muhammad baru mereka menggunakan Allah. Jadi kalau mereka mau memang ke literatur dan sejarah, ayo gitu loh. Tapi ada nggak data pembanding mereka yang mereka menggunakan kata Allah sebelum kita? Karena ini bisa diluruskan abang-abangku, status aku di sini. Nama Allah digunakan di ajaran atau agama Hanif. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu Allah memang udah disebut jalan yang lurus, Hanif. Tapi mereka mencurinya di abad 9. Gimana? Silakan. Wah, luar biasa Kang Yans, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Yans. Masya Allah. Mana tepuk tangannya ini? Nah, gitu kan. Lanjut. Silakan teman-teman yang lain ada mau menambahkan barangkali. Atau kalau tidak ada, naikkan aja pasien kalau ada pasien. Waduh. Atau pasukan roh teman-teman jahat. Kristen. Mereka bisa Teman-teman disebut Kristen di dari bawah. pasukan roh jahat, sebutannya mereka sekarang. Pasukan roh jahat. Ya. Kalau tidak, lalu roh apa yang mengajarkan mereka ke gereja? Oh, pengertian iblis, Bang. Kan Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ibadah hari Sabtu, Yesusnya sunat, Yesusnya menyembah kepada esensi pencipta langit dan bumi. Mereka tidak. Jadi roh apa yang membawa mereka pergi ke gereja? Sementara Om J-nya aja nggak nyuruh ya kan? Yes. Ini Mbak Saje. Mbak Saje, selamat sore. Mbak Saje. Mbak Saje. Waduh, kalau mau jadi berhala nanti kita minta aja Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diajak taruh, Enggak, ada yang mau diajak berantem. Hah? Disuruh naik katanya, ngefans sama Bang Juma tadi pada sakit hati semua katanya. Oke. Ya, sebentar kita sapa dulu ya. Sebentar kita sapa dulu. Ini ada
Sang Raja Neraka. Halo Sang Raja Neraka. Ya seragau lah ngomong apa. Ini ya jangan comot. Kalian itu kalau mau baca sejarah secara komplit. Oke. Silakan Ini kita ngambil Gurunda. dari Islam Ada dulu ya. sabar. Gurunda Zuma monitor. Ini roh jahatnya muncul. Kasih topik aja langsung. Kenapa di Bible Anda itu banyak mempergunakan istilah Islam? Satu kata dulu Allah. Itu aja dulu Di topiknya. mana? Di mana pakai istilah Islam? Semuanya. Silakan Bang Juma. Di mana? Semua kitabmu itu hampir. Kata Allah. Hampir mana? Hampir mananya? Kata Allah dulu. Kami menggunakan bahasa Indonesia, bro. Kami Itu bukan menggunakan bahasa Indonesia. bukan bahasa Bahasa Indonesia Bahasa itu. Indonesia. Itu bahasa Arab. lah. KBBI. Arab mana? KBBI buka. Arab mana? KBBI buka. Arab Nah, mana, inilah kalau bro? berbicara, kalau kita Bang berhadapan Jibril dengan bukan roh jahat, KBBI, Bang Jibril. Bukan KBBI, Bang Jibril. otak nggak berfungsi ya gitulah. Udah diam dulu. Oke. Bukan KBBI dulu Bang Jibril. Besarkan Yang saya. penjajah yang Takut. gitu. Udah takut. KBBI kamu buka. Udah buka dulu, saya besarkan saya kasih tunjuk. KBBI coba buka. Udah, kau cuma ayo besarkan saya. Buka Satu-satu, Bang. KBBI. Kalau Satu-satu. gantian dulu ya. Abis ini abang. KBBI. Besarkan saya. Abis Diam ini dulu abang. kau di sini kau ini minoritas kok, kau belagu ya. Diam dulu kau. Ya Satu-satu. Diam dulu kau. Satu. Ini KBBI ya. KBBI web.id. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Ya Arab. udah, buka dulu saya, naikkan. Ya, ini nama ya. Besarkan Kau saya. tanggapi dulu itu, roh jahat kau tanggapi itu. Buka itu udah dibuka, matamu pakai. Makanya roh jahat yang ada dalam tubuhmu itu selalu mengarahkan kamu untuk tidak mau paham. Itu KBBI sudah dibuka. Nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Mana kau bilang bahasa Indonesia? Hah? Udah, itu menggunakan bahasa Indonesia. Kami menggunakan bahasa Indonesia, nggak usah ngatur kamu. Nenekmu kiper memang kau. Itu terangkan deh, terangkan. Iya, udah diserap dalam bahasa Indonesia, tapi Allah itu nama, Bang. Diserap ke dalam KBBI pun itu tetap nama. Abang paham nggak? Diserap pun nama, itu nama, bukan Ya, jabatan. bahasa Arab itu Bang. Itu nama Tuhan dalam bahasa apa Bang Jibril? Besarkan dulu saya. Ya, nah itu jawab dulu ini, kuceluk, kau baca ini, besarin. Kau baca yang di ini, ya tuh kau baca itu, apa tuh? Yang disorot tuh baca. Apa itu? Ya, kenapa takut sama sang raja? Raja guguk, raja singa. Ini kau baca besarkan dulu ini. Saya. Kau baca tuh baca. Cuma Kau baca Ayo, ini ayo, kuceluk, kau baca Baca dulu. itu. Kamu udah ditunjukkan, kau baca. Itu baca, itu KBBI itu. host. Ayo host. Udah Ya, turunin, dibaca turunin. dulu, dibaca dulu. Turunin. Emang Arab Dibaca Kau dulu. turun, kau Baca ke dulu. gereja, Islam. kau ke gereja, colok pantat pendeta keluar kayak keju, jilat sampai habis. Biar otakmu itu sembuh. baca Quran gitu loh. Biadab, memang kalian itu biadab memang kau. Namanya agama penjajah. Nah, sifatmu begitu, tabiatmu kayak begitu. Disuruh baca kok. Dibilang nama Allah, apa yang kami curi, kami tunjukkan data, itu KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan bahasa King Kong. Cakar juga matamu nanti pakai cangkul. Masih ada di bawah dia minta naik. Bahasa Indonesianya aja nol. Karena otaknya itu sudah dipengaruhi oleh roh jahat. Makanya otak dan mulut tidak bisa sinkron. Ricky Mendoan. Halo Ricky Mendoan. Mendoza. Assalamualaikum Hah? warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang. Muslim, Bang? Ya, saya Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum Bang Ricky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir Mendoan, di sini cuma Ricky Mendo gitu loh. Maaf ya. Itu bapak saya dulu penghobi petinju ya. Maka ada namanya, makanya dikasih nama begituan. Oh, Mendoza. Turunan dari nenek moyang Muslim, Bang. Nggak kepotong di sini namanya. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau beri info. Tadi habis Jumatan itu saya monitor Bang Zuma sih dengan ada Oten 2 itu, saya juga terpancing emosi sih.
Cuma setelah masuk Komal yang di sini, Komalnya Polijet, saya juga dengar Bang Handi ya mau ambil tindakan. Saya pikir API kan sudah cukup banyak itu ya di seluruh Indonesia ya. Langkah baiknya API dulu yang bergerak ke MUI. Kemudian nanti kalau MUI-nya nggak bergerak, mungkin kita yang harus turun sama-sama. Karena saya juga mendidih ya dengarnya ya. Kira-kira gimana ya saran ini ya? Kalau saya sih siap sih dunia akhirat. Kalau umat Islam pasti gitu, Bang. Makanya upaya kita kemudian itu untuk menyadarkan mereka bahwa sebenarnya mereka itu sudah menyakiti kita dengan menggunakan istilah-istilah yang sangat sakral dalam agama kita, digunakan dengan cara serampangan kayak begitu. Itu sangat menyakiti hati kita umat Islam. Tapi mereka yang mengaku itu, Bang. Gimana? Juga pakai nama-nama Muslim. Nah itu dia makanya. Mungkin ya sih siap saja ya secara pribadi ya. Karena saya sudah kemana-mana ya. Saya berhenti bekerja pun dulu, buka usaha sendiri ya gara-gara beginian. Berkumpul banyak ikut mereka di kerja. Kemana-mana juga susah, ibadahnya juga seperti itu. Makanya saya ambil keputusan, ya sudah saya wira swasta. Kalau tadi yang saran Bang Handi kita bergerak, saya pikir api ya. Saya kebetulan kan biasanya ya di Jakarta ya sama di Batam ya. Semenjak saya berhenti kerja, saya kan balik ke Padang ya. Bukit Tinggi ada apinya, mungkin kalau apinya Sumbar mau bergerak ya saya mau juga bergerak ke MUI untuk ini. Cuma mungkin dibantu data-datanya biar kita datangnya tidak hanya bawa senjata kosong. Nanti mungkin juga kita buat kesepakatan bersama, kita bergerak bersama-sama seluruh Indonesia. Mungkin ya barangkali itu mungkin sedikit didengar gitu. Karena MUI pun mohon maaf terkadang juga ada politisasi di sana. Kita juga susah. Kalau Sumbar sih nggak susah ya, karena Muslim gereja pun bisa dihitung di sini. Bahkan di satu kabupaten tuh nggak ada gereja malahan. Kalau ada ya mereka rame-rame gitu loh. Kira-kira dengan gurunda-gurunda mungkin ada rencana lain ya, kita bergerak bersama-sama, boleh lah. Saya siap. Iya. Saya rasa kemudian kalau ada himbauan, nah inilah kenapa kemudian kami membentuk API ini supaya jaringan Islam Indonesia itu kuat dalam satu kendaraan, dalam satu wadah. Jadi satu instruksi seluruh Indonesia, kemudian satu kata, satu komando. Tapi kelihatannya teman-teman di provinsi-provinsi ini lamban. Kita sudah kasih kemudahan, silakan milih, kemudian memilih siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil, siapa sekretaris, siapa pembina, penasihat. Tapi sampai hari ini sekretaris kita belum melaporkan adanya dari setiap provinsi dan kabupaten. Yang di kecamatan bisa bentuk ranting, tapi sekarang masih lamban gitu, belum ada pelaporan. Kalau saya pikir sih Bang, yang ada saja kita jalankan, karena kalau begini-begini kan tiap kali kita dengar komal-komal begini kan mendidih terus, kitanya yang nggak tenang jadinya. Itu dia. Yang ada kita gerakan, kita maksimalkan yang ada saja, karena terkadang orang mau begitu kan bukan hati nuraninya, karena ada sesuatu ya, makanya yang ada saja. Mungkin dari Sumbar ada yang mau bergerak ya, saya dampingi, saya nanti ajak teman-teman yang satu ide, yang satu wawasan, yang satu visi, kita bergerak sama-sama. Bergerak dalam arti kata apa ini Bang? Ya mungkin tadi kan sudah dikatakan Bang Handi, kita coba lakukan pergerakan ke MUI, karena itu yang mewadahi kita. MUI nggak bergerak karena itu sudah kita sudah ada laporan atau soan lah bahasa halusnya ya, nggak ada tindakan ya, mungkin ke pusat, kemana, ke lantai 17 ya, berapa, 14 ya yang kata Bang Andi ya, kita bergerak rame-rame aja. Nah itu bisa juga tuh,
Langsung ke MUI kan? Ya, ke MUI masing-masing dulu kita bergerak, nggak mau kita ke pusat. Setelah itu ya langsung ke mana yang di Keramat ya, Matraman ya. Mungkin seperti itu dari saya, Bang. Iya, selalu baik. monitor Komal kita ya. Tinggal nanti kapan ada kalau dikatakan pergerakan nggak mungkin lah ya. Penuntutan hak lah lebih halusnya. Hak kita sebagai Muslim ya. Judging your workplace based on your Itu yang kita bergerak sama-sama. Bang, makasih izin kalau Ya, sama-sama. gitu aja ya. Saya pamit. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ada Toraja nih. Bang Toraja, ada yang mau disampaikan Bang Toraja? Selamat sore. Toraja. Waduh. Jadi berhala kita minta sama orang Katolik aja Bang, jangan di sini. Malah turun dia. Ini masih minta gimana nih? Kita Coba apa dia maunya coba. dia mau nunjukin data tuh. Ya coba kita lihat datanya coba. Datanya pasti nggak jelas tuh, tapi kita lihat. Gak apa-apa. Izin ya Bang Juma, yang kita lihat datanya dia. Apa sih? Ya. Coba buka datamu bro. Makanya saya dinaikkan. Ya, coba buka datamu apa sih? Kan saya di bawah. Dan saya ini disuruh- dengarkan dulu saya. Ini kan dengerin dulu ya. Ini penggunaan kata Allah di terjemahan Bible-mu. Sekarang data apa yang kau mau bawa untuk memperkuat itu? Silakan. Oke, besarkan saya. Ya, saya besarkan, tenang aja. Deh ya. Tapi tahukah pengertiannya? Maksudnya? Bentar. Nah. Apa aduh, namanya. Website apaan tuh? Ya, Siapa ini tuh dari Islami.co ya. itu? Biarin dulu aja dia. Mempertontonkan. Udah ini. Pokoknya lihat aja dari website yang kayak gini. Ya Lu kan? baca apa maksudnya? Baca dulu apa maksudnya gitu loh. Ini sejarah dan asal usul kata Allah atau Allah ya. Nah ini berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa Stop dulu. Saya Anda di sini tidak diminta untuk menjelaskan asal usul kata Allah. Yang kita minta di sini, apa alasanmu mempergunakan di Bible mau kata Allah itu? Nggak diminta sejarahnya. Itu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Bimbingan roh jahat memang tidak akan membawa kamu pada kebaikan, bro. Ditanya apa, menjelaskan apa. Roh jahat itu memang lihai itu. Roh jahat yang ada dalam tubuhmu itu sudah 2000 tahun umurnya. Maka dia lebih dulu. Kenapa takut? Astagfirullahaladzim. nenekmu kiper. Kenapa? Takut samamu. Ya Majikanmu Belanda aja kami nggak takut, Udah, apalagi saya terangkan kalian. dulu. Saya terangkan dulu kalau Kita sama tidak minta Juma. kau. Kita Supaya tidak kau minta. belajar sama aku. Kamu Nenekmu belajar dulu sama kiper. aku. Nenekmu kiper. Udah. Belajar belajar sama roh jahat. Ditanya dari mana kau ambil kata Allah itu? Cuma, kamu belajar dulu. Kamu ditanya dari mana kau ambil kata Allah? Bukan kau mau diminta jelaskan asal usul itu apa Ya segala macam. makanya kau tengok dulu. Dari mana kau ambil kata Allah itu pertanyaannya. Sederhana kan? Kami mengambil kata Allah dari sini. Ini sumbernya. Yang mengutip pertama kali dari sini adalah penerjemah makanya atas besarkan nama dulu ini. supaya kamu jelas Dia hidup gitu tanggal loh, sekian, Cuma. mati tanggal Kalau aku sekian. nggak dibesarkan- Menyalin kata Allah dari sini. Itu Cuma, namanya. kalau dijelas- Kalau kau cuma menjelaskan kayak begitu, mending kau ke gereja jilat pantat pendeta. Paham? Kami nggak butuh roh jahat menjelaskan di sini, nggak perlu. Udah jelas aja. Bro, dengerin dulu ya. Enjong kok. Bro, di Bible itu kan, Jumat kan? di Bible itu kan ada dua bahasa. Ada Yunani, bolehlah kau pakai Hebrew lah, nggak apa-apa. Nah sekarang presentasikan di sini. Oh, dari Yohanes 1 loh, bahasa Yunaninya begini, Sekarang kita ini. terjemahkan menjadi begini, gitu loh. Nggak usah kemana-mana, original text Bible-mu Yunani. Semua bahasa. Memang dasar kau nggak mau dengar orang ngomong. Arab itu menggunakan bahasa
Nah, kenapa lu ke Arab-Araban sih? Emang Bible dari Arab? Dulu bahasa Arab itu punya agama. Bible dari mana? Saya tanya, Bible dari Arab apa dari Bahasa mana? Arab itu punya agama. Aku tanya dulu, Kristen Aduh. masuk ke Arab itu abad keberapa? Abad Nah, pertama. Kristen masuk ke Arab lagi bawa-bawa. Di mana ada Kristen ke Arab? Kristen masuk Arab itu abad pertama, bro. Nah, Kristen itu Ya, berasal dari mana? Rasul Paulus. Kristen itu berasal dari mana? Astagfirullahaladzim. Pakai astagfirullah lagi, haleluya lu. Dengar dulu. Ya, dengar. Nyebut dia. Gak usah kau bikin Nyebut dia. Bentar. Saya kasih tunjuk sama kalian. Bukakan saya besarkan saya supaya Ya, saya besarkan kau di bawah. Saya besarkan kau di bawah. Lah, kau dibesarkan di bawah nggak Di nyambung. bawah, sih? di bawah sekali, di bawah tanah masuk gua. Ih, ngapain kau besarkan di bawah tanah? Nggak ada nyambungnya kamu. Kok gak bisa nurunin dia sih? Dah kau nyembah manusia, udah kau turun aja, kau turun. Ku bilang tadi kau ke gereja, cipok pantat pendeta kiri dan kanan. Pantat pendetamu itu kan tembem tuh, sedot supaya otakmu itu lebih berkarat lagi. Memang ini politik penipu ya begini ya. Mestinya kan saya mempergunakan terjemahan kata Allah itu karena di Bible saya kan Yunani tuh. Nah, di Yunaninya saya ambil dari sini, kemudian saya terjemahkan ke sini, kan gitu. Omong kosong. Ya, silakan Toraja apa? Muncul lagi nih pemakan babi. Kau Mau apa? Agama saja ini. Kau stres agama. Yang stres itu yang menyembah manusia. Merasa sok suci. Syok. Kita tidak mengganggu agamamu. Agamamu yang mengganggu kita. Hei, kau menyembah anak orang, habis itu kau ambil kata Tuhan kami masuk ke kitabmu. Tidak ada kan namanya Tuhanmu yang lain. Kau pakai apa kek? Jadi Kenapa harus kau pakai Tuhan yang Islam? Kenapa? Jadi kau gigolo. Enggak, kenapa jadi gigolo? Kenapa jadi gigolo? Supaya ada kerjaan. Agamamu itu tidak punya etika. Sorry banyak Mak, sorry buka lagi Mak, sorry. Salah mute saya. Tidak punya etika, mengambil Tuhannya umat Islam, habis itu digunakan sembarangan. Dasar manusia kerasukan rosetan. Agamamu itu dari Barat kan, dari Roma. Di situ tertulis Theos. Ketika dia masuk ke Indonesia, harusnya kau gunakan dewa. Yesus adalah anak dewa. Yesus anak Allah. Dasar kucluk penghina. Habis itu kau suruh naik orang di sini jadi gigolo. Sudah berapa orang kau suruh orang jadi gigolo? Kita mulari ke polok muasuh teroko. Nakan deko palarang. Parah kali. Kau pakai lagi nama kampungku, pakai nama Toraja lagi kau. Tidak akan nama lain, namanya bapakmu kau pakai. Namanya Indo Ambokmu Ambe. Kau pakai, yang kau pakai nama kampung. Karena itu mengatasnamakan banyak orang. Kebiasaan buruk kau terok akan deko batitong. Itu tadi datanya saya buka. Buka lagi datanya tadi banjir beli, coba buka yang apa Itu yang di bawah terus motor Yang- yang naikin to oten itu. Terus motor itu. Oten itu. Naikin. Itu datanya tadi nipu itu Bang. Ini kan yang tadi dia buka ini kan. Ini kan. Iya betul. Coba terangin. Ini yang dia buka kan. Tuh ada gambar-gambarnya. Ini saya baca di sini misalnya kata Allah ini ditulis elah, elaha atau alaha dalam bahasa Aram, dialek Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria. Nah, jadi gereja Assyria menggunakan elah, elaha atau alaha, bukan Allah. Di Timur Tengah yang artinya simpel Tuhan. Masyarakat Assyria ini kini tersebar di Suriah, Irak, Iran, Turki. Dalam Hebrew Bible, Tuhan juga disebut Eloah, Elohim atau El, bukan Allah. Dia bacanya abis itu dia pasti mau ke sini nih. Tapi tetap ini Allah disebut nama Tuhan. Allah itu nama Tuhan.
Jadi kalau dibaca ini malah mempertegas Allah itu nama Tuhan, bukan jabatan. La haula wala quwata illa billah. Gimana sih Bang kita ngadepin yang kayak gitu Bang? Jadi ini kerjaan pembodohan ya. Ya, betul sekali. Izin, bahwasanya kalau di KBBI itu kan disebutkan Allah itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab ya, betul ya? Iya. Tapi di situ nggak ada kan? Oh berarti bukan Tuhannya umat Muslim kan gitu kan biasanya Kristen, betul nggak? Bener nggak? Bener. Nah ini nih, coba kecilin saya host, izin. Kok malah digedein, suruh ngecilin. Oxford saja, Oxford nih, gimana sih bacanya? Aduh, malah dikecilin. Oxford Learner Dictionaries, ya kan? Allah saja disebut the name of God among Muslims. Nah, kan? Ya kan? Jadi nama Tuhan umat Islam. The name of God among Muslims. Oh, oke. Aku tiru ya. The name of God among Muslims. Nah. Ya kan? Muslim kan? Tuhannya umat Islam. Ini Oxford loh yang mengakui. Bayangin coba, Oxford ya. Oke. Udah gitu aja. Lanjut, Bang Jibril. Mohon maaf ya kalau bener. Iya, memang kalau Oxford ngomongnya gitu Bang. Memang. Ya, mohon izin Gurunda. Mohon maaf kalau bener Gurunda datanya. Ini ada Yang membimbing kita itu kan Roh Kudus. Yang jadi masalah mereka yang membimbing mereka itu roh apa? Dari tadi aku penasaran, sudah mau nangis aku ini. Roh pembangunan. Roh pembangunan apa tadi? Roh apa? Pengertian. Roh pengertian. Baru gue istilah roh pengertian ada di hari ini. Ya, Stanley, mainkan Stanley. ada ya Stanley. Oh, Stanley. sorry. Stanley. Ini bukan banget Stanley kita kan? Ketua ini belum bicara dari tadi loh. Saralip. Assalamualaikum Ustaz Alif. Tadi udah di atas tapi turun, habis itu naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku baru selesai kewajiban. Lanjut. Tadi apa ya, data-data OTEN itu memang dia tidak punya landasan yang sangat kuat. Berkali-kali tema ini kita bahas, berkali-kali kita mencerahkan mereka, namun mereka senang berada di dalam kegelapan. Itulah yang mereka pilih. Karena apa? Karena kita menampilkan data-data bagaimana secara akademis bisa kita tampilkan, bisa kita pertanggungjawabkan ketika membahas kata Allah, baik dalam bahasa Indonesia, dalam literatur Islam, dalam kamus Kristen Arab itu sendiri ada 2 referensi. Semua merujuk kepada nama Sang Pencipta. Cuman Kristen cabang Kodeks Salemba ini yang lagi populer katanya, Kodeks Salemba ini dia tidak mau tahu tentang kebenaran. Yang penting dia itu pokoknya maunya begitu, apa yang tertulis sesuai dengan kitabnya, terjemahan dari sana, ya sudah, itulah yang mereka akui. Nah itu sebenarnya mereka, lembaganya itu sedang membuat sebuah pembodohan gitu. Mereka membuat sebuah pembodohan. Saya nggak tahu hantu suci apa yang membimbing mereka sehingga mereka itu terus bertahan tidak punya pendirian, karena beberapa versi terjemahan mereka, yang satu mengatakan Allah Tuhan kita, yang satu lagi mengatakan Tuhan Allah kita. Itu aja sebenarnya kebingungan mereka. Ini hantu sucinya ini berpihak kemana? Yang benar itu Allah Tuhan kita atau Tuhan Allah kita? Jadi Kristennya sendiri aja bingung dalam menerjemahkan. Umatnya bingung, penulis kitabnya bingung, ya semuanya pada bingung. Ya mereka nggak mau waras gitu. Tapi sebenarnya kawan-kawan OTEN mestinya berterima kasihlah kepada umat Islam yang memang mau belajar. Ketika memahami kitab Kristen sendiri, kami tidak mau mengikuti apa yang penting enggak, tapi kita pelajari secara akademis. Kita itu bisa pertanggungjawabkan. Begitu ya kawan-kawan OTEN, minimal ya gunakanlah akal sehat. Terima kasih. Lanjut dulu. Sedikit info Gurunda Zuma. Ustadz Alif, sedikit info. Siap, silakan Kang Yan, apa mau disampaikan?
Bang Ardi. Bang Ardi dong. Ya siap. Silakan Bang Handi. Maaf saya kembali mute. Ardi. Iya udah, iya, Ardi. nggak apa-apa. Ya udah, Udah nggak pakai apa-apa, pakai timer. cepat Kang Yan. Kang Yan lagi. Ardi. Jadi alhamdulillah DPW Jawa Barat sudah terbentuk. Gurunda Suma dan Ustadz Alif berkali-kali kita desak ya kan menggunakan senjata yang kita punya, yaitu senjata perkataan ya kan, firman. Itu ternyata mereka terdesak juga akhirnya, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah sah menjadi DPW API Jabar. Sekian dan terima gaji. Mantap infonya dari Kang Yan ya, kita tepuk tangan dulu. Ini si Raja Israel masih request aja. Oh, Bang Ardi ya, maaf. Ini si Raja Israel masih request aja, literaturnya udah kita buka, Bang. Saya udah baca. Mau nipu di mana lagi? Ada literatur Atau- lain. Gimana ya? Dia perwakilan sebagai Kristen mau menunjukkan kualitasnya gitu maksudnya. Yang Tadi- harus diketahui oleh Kristen bahwa beginilah orang-orang Kristen gitu. Tadi mau nipu dari islami.co. Begitu dibuka tetap tuh. Kenapa dibisukan saya di bawah? Kan saya nggak bisa tapping. Oke, saya bukan itu aja. Saya akan buka lagi. Ya udah open cam ya. Allah ini ya, kata Allah. Ya. Ini buka satu aja, makanya jangan Coba langsung open cam. diturunkan saya gitu. Ya udah loh, coba open saya. cam. Ya udah open cam dulu. Open cam. Open cam. Lah, kok dimatikan open cam saya? Siapa yang matiin? Suruh open cam kok malah dimatiin dulu. Fitnah aja. Open cam. Malah diem. Suruh open cam malah diem. Bentar loh. Nih aku undang. Tuh udah aku undang. Kau terima undangannya? Oke ya. Oke, lanjut. Kenapa Silakan. dimatiin lagi? Loh, siapa yang kan aku yang undang? Nih, tuh. Astaga. Tuh. Coba kau jujur sekarang. Aku yang undang kau bukan tuh? Aku ngundang nggak itu? Ngundang nggak? Yaudah ini udah open cam ya. Gitu dong. Loh. Astagfirullahaladzim. Oh, mau Moderator fitnah kok dia. kayak gini. Loh, kan aku udah ngundang barusan. Istighfar. Lu pakai haleluya dong, jangan istighfar, haleluya gitu lu. Gini sama saya. Istighfar lagi. Ini sama Makan saya. babi istighfar. Ini kalau Mana lagi lagi saya? ini Bang Andi kalau lagi kaget itu Boyo pakai kitabnya Saya misal tunjukkan. Yesus terkutuk di kayu Satu salib data aja gitu. saya Kan itu lebih tepat sesuai kitabnya. Iya. Jangan astagfirullahaladzim itu Islam. Sekarang Coba saya kalau lagi buka kaget. satu data Ya aja, ampun, saya- Yesus terkutuk di kayu salib gitu. Jadi iya sucinya gitu loh. Pas lagi kaget gitu. Sesuai dengan kitabnya. Atau Yehezkiel 23 kan bagus tuh. Ohola oholiba gitu kan bagus tuh. Atau ini sesuai dengan perintahnya memberitakan kematian Tuhan. Jadi pas lagi kaget Kenapa ditutup saya lagi? gitu. Gitu dong. Enggak, maksudnya saya sih ngajarin biar kamu bangga dengan isi kitabnya. Jadi ketika melafalkan itu sesuai dengan Makanya isi kitab Islam gitu itu loh. ada- Oh ya, memberitakan kematian Tuhan. Oh ya, ada juga tuh mayat Tuhan tuh. Mayat Ya kan, Tuhanku Ustaz diambil Alif? orang. Nah, Kok pas waktu ada musibah kan, di mana mayat Tuhan? dimatikan? Di mana mayat Tuhan gitu kan, keren kan? Di mana mayat Tuhan Yesus? Ada itu di Bible. Ini nih Lukas 24. Kristen kayak gini loh ya. Di saat dia kesulitan, Kalian lapar saat istighfar. Tapi di saat dia happy menuangkan mana manusia. kalian nggak- Itu kan gitu ya. Kalau lagi kesulitan, astagfirullah. Dia nggak ngerti arti kata astagfirullah itu. Kenapa mute saya? Ya memang kamu harus di mute. Emang kenapa lu? Masalah buat lu. Nggak ada Suka-suka ilmu kita lah. soalnya. Nggak ada ilmu. Emang bro. emang ini room kamu. Kalau kamu di mute jangan naik. Hadapi saya dulu. Suka-suka kita lah, ngapain sih lu larang kita? Ayo. Bang Andi ya Yuk, udah. sama Sekarang saya. open cam gua sama lu Ayo. buka-bukaan yuk. Muka lu dulu Jadi tahu lu nggak menghujat dan kami nggak akan menghujat lu gitu loh. Mau enggak? Udah aku undang tuh. Hujat. Udah aku undang Ya open cam. muka jadi jelas. Ngapain pula mau Udah open cam aja. Aku udah Eksekusi. undang. Kau jujur lah. Aku undang. Jujur dulu. Jujur dulu kau. matikan lagi? Kenapa? Aku nggak mati karena aku ngundang.
Kenapa kau Coba. matikan lagi? Dibilang undang kok matikan. Ini aku undang Ya nih, udah, coba. jangan bertanya, udah. kalian ya. Ini aku Oke, bukakan aku open kau cam. jujur dulu. Aku ngundang kau nggak? Jujur dulu. Jujur. Nggak ada. Duh, ini nih. Itu Nggak siapa ada. yang bukain kalau bukan gua? Kenapa dimatiin lagi? Open Siapa cam yang ku. matiin? Emang dasar kalian ini. Malah marah-marah di sini. Kenapa nggak berani sama? Kenapa ketakutan? Takut sama sang raja Israel. Israel lu kesal diludahi congor lu. Muka lu diludahi ke sono. Coba lu ke sono diludahin orang lu. Masa Orang meludahi Istighfar, kau kamu. turunin, bener-bener Bang, Saya. turunin dia istighfar lagi sekali lagi lah, awas lu. Orang yang meludahi kamu, orang yang membunuh Tuhanmu, kau dewa-dewakan, gobloknya minta ampun kau. ya udah saya jelaskan sama kalian. Apa takut? Kami nggak butuh penjelasan dari, kami tidak butuh penjelasan dari babi ngepet, nggak perlu. Ya udah, gimana tadi? Halo, kita cari halo. konten. Wanita Aku konten pecinta pertama, salib sudah sini naik. Lagi, ayo. Burset. Naik ini. Raja Ya, Israel, Fen. sini lu, gua tusbol lagi. Ayo kita ke rumah Bang Faruk Sianipar. Ayo gini. Ayo kita tanya ke Bang sama- Faruk ayo. Sianipar ya. Lu turun dari sini ya. Ayo, siapa yang Kita- sanggup? Siapa di antara kalian 8 ini sini sanggup melawan saya? Iya lu sanggup Ya. nggak? Yesus aja gua ini sampai Aku jengkang-jengkang aku nih. nggak sanggup lawan orang gila, Ya. nggak sanggup gua, ikut gila gua. Raja Israel. Lu ketik Bang Faruk Sianipar 2, gua di sana nanti. Oke? Udah ngapain pula udah. Lu mau adu hujat Ini Tuhan. kata ya, kasih- Kalau mau adu kata saya nggak hujat mau Tuhan, mudah congor loh. jangan di sini, di Saya nggak sana. mudah congor. Lah, mudah Oke, congor. saya- Ayolah kita open cam lah. Ayolah. Kalau gitu kita open cam lah. Udah, bukakan saya, besarkan saya. Siapa suruh lu? Ngapain lu merintah-merintah di sini? Astagfirullahaladzim. Babi ngepet merintah-merintah, enak aja lu. Ayolah kita open cam lah kalau gitulah. Gas lah. Set dah. Dikantang kok. Saya itu. Ayolah open cam lah. Ini Yahweh bukan? Coba lu lihat di sini. Sini. Ini Yahweh bukan? Woi. Yahweh bukan tuh? Kalian Ini Yahweh bukan? kenapa takut? Woi. Ngapain itu? Res. Kena res. Ngapain itu? Aduh. Kena YouTube res. Res, Oh res, iya res. iya. Pak, saya ngadapi kalian di rumah kalian. Iya makanya ayo, lu mau adu gambar gak sama gua? Ini gua mau parade patung nih. Sang raja ngadapi singa-singa Raja kok ditusbol diam aja. Sang raja nggak takut, bro. Wah ditusbol aja ngaing-ngaing dia. Ayo, Ini raja lu nih. Ini raja lu nih. nabimu. Ini raja lu nih. Ini raja lu nih. Woi, rajanya kenapa tuh? Res. Oh, Lagi di YouTube, iya, res. iya. Aduh. Oh iya. Aduh. Rajanya kenapa tuh? Nanti kita. Lagi ini. Takut. Rajanya lagi diapain tuh? Kenapa takut? Bre. Tadi rajanya lagi diapain? Kamu udah Pijit ya? Kores, kamu udah minum obat Rajanya lagi diapain itu gua tanya. Katanya Raja Israel. Lagi Kamu diapain tuh? Woi, dijawab. nggak pemakai? Woi, Kamu nggak pemakai? rajanya lagi diapain itu? Kayaknya lagi menikmati banget rajanya tuh. Lagi massage ya, lagi di massage. Iya. Rajanya lagi di massage ya. Usus besarnya lagi di massage. Iya. Woi, Turunin aja lah, turunin lah, nggak ada gunanya lah inilah. usus besarnya Ayo, lagi di massage dan- gitu ya, di massage ya, pakai tongkat. Nah, kan? Udah res, jangan dilayani orang gila. Oke deh. Gak bisa diskusi tuh anak. Gambarnya di YouTube bahaya loh, Bang. Tenang, aku sudah coba 3 kali aman. YouTube menyukai parade patung. Keren emang Bang Yans ini. Lanjut Bang Yans. Gua lagi. Sebenarnya gini loh ya, sangat mudah itu kalau mau jujur gitu loh. Kalau ditanya, misalnya nih, LAI, Anwar Chen dan kawan-kawan, Anda menerjemahkan Bible itu dari bahasa apa ke bahasa Indonesia? Kalau dia mau tidak sakit, dia jawab, Bible saya kan Yunani. Ini khusus perjanjian baru ya. Bible saya kan Yunani. Ya berarti dari Yunani ke Indonesia dong.
Kalau dia jujur iya. Tapi tidak, dia menerjemahkannya itu dari Yunani ke Arab dulu. Ke Arab dulu digoyang-goyangin Kristen Arab di sana. Habis itu dia balik ke Indonesia. Ditemukanlah kata Allah itu. Itulah penjelasan dia LAI itu menerjemah. Akhirnya apa? Korbannya banyak kayak begini-begini semua. Itu loh. Atau enggak, kami dari Hebrew ke Indonesia, tapi sebelum kita terjemahin ke Indonesia kita putar-putar dulu gitu. Padahal nggak ada akar katanya itu gitu loh. Kalau sudah sekiranya ada, ya bolehlah lu pakai. Yunani itu Biblemu. Woi, oten-oten semua ya. Original teks Biblemu itu PB itu Yunani. Itu loh. Kalau Yunani ya harus berbau Yunani dong. Kalau nggak mau ke Indonesiaan. Aman toh. Tapi kenapa nggak mau dia mempertunjukkan, menampilkan wajah yang sebenarnya? Karena tidak bakal laku. Harus dibungkus ke Islam-Islaman. Tapi di dalamnya pagan Yunani gitu. Ada tamu katanya. Silakan. Asli? Iya, Ashley Diana Dera. Oh, Ashley. Oh, Ashley, selamat sore. Ashley. Ashley. Ya. Iya, selamat sore. suaranya Kang Yan itu tadi, Bang. Oh. Ashley. Ashley apa palsu nih? Asli namanya itu Asli. Halo Asli. Ori. Tapi nggak di mute. Asli. Ashley, what's wrong? Waduh, mau jadi berhala rupanya. Asli. Kristen kayaknya Iya. nih. Kayaknya Katolik nih dari foto. Ashley. Ashley, take your mouth. Ya, saya Ashley. turunin ya, kalau nggak ngerespon ya Asli ya. Iya udah turunin aja, Bang. Mungkin mau report atau apa mungkin. Bang, artinya take your mouth apaan sih? Ambil mulutmu ya? Ambil mulutmu. Ambil mulutmu. Apa ini? Katehikue. Keteh. Kethiku. Nama. Namanya Joki. Joksi Nggak. palsu. Nggak ada nama yang paling Palsu. yang paling sulit dari ini. Bang Jok. Selamat sore. Dibacanya keteku katanya. Kate. Namanya Katehikue. Aduh, kok- Bang Kue. Bang Kue. Mau jadi ini. Martin. Selamat sore, Bang. Martin Chris. Selamat sore, Martin. Muslim, non Muslim bang? Kristen dia. Katolik, Bang. Katolik, mantap. Oh, Katolik. Gimana bang? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanya? Ini kita lagi bahas nama Allah di dalam Bible bang. Itu kita lagi mempertanyakan dari mana tuh sumbernya tuh. Oh iya, kalau itu saya tidak bisa, Bang. Maaf sebelumnya. Oh. nggak apa santai. Tapi penggunaan diksi-diksi Arab atau diksi-diksi Islami dalam kekristenan itu menurut abang, pandangan abang gimana tuh bang? Yang saya tahu itu Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah abang double L kan? Iya. Nah, kalau double L dalam kaidah bahasa tuh ditekan bang, Allah bukan Allah. Kalau Allah tuh L-nya satu, sama seperti kalau dalam bahasa Inggris itu prepositions, karena S-nya 2 kita bacanya prepositions.
Sama seperti ALLAH, double L itu kita bacanya ditekan, Allah. Nah, jadi kalau abang memang mau pakai ALLAH, itu kan mestinya disebutnya dengan benar, bang. Nggak nulisnya Allah, tapi nyebutnya Allah. Gimana itu, bang? Menurut saya sih mungkin tergantung kebiasaan dari kecil saja, bang. Oh, kebiasaan. Allah, Tuhan Allah, kan sudah lidah-lidah Indonesia. Oh, jadi nggak apa-apa itu, bang. Menurut abang deh, menurut abang pribadi deh, jangan bawa perspektif agama abang, tapi abang pribadi. Karena di Biblos abang dijelaskan bahwa janganlah kau menyembah Allah lain, itu menista agama kami, bang. Karena kami diajarkan bahwa Allah itu satu, bang. Tapi di ajaran abang justru Allah lain, kayak banyak gitu Allah ya, bang. Ya, tadi abang tanya pendapat pribadi kan, pendapat saya di luar agama. Kalau menurut saya sih, entah dia mau nama siapa saja, yang penting dia, yang tujuannya ke yang Maha Kuasa Sang Pencipta itu, bang. Yang nama itu saya tidak peduli. Sekarang kalau gini, bang, kalau saya bilang saya punya foto abang di sini, saya tunjukin, saya pegang nih foto abang nih, abang percaya nggak? Bang Martin percaya nggak? Mana fotonya, bang? Maksudnya mau tampil di apa? Bang. Percaya nggak, Bang Martin? Kalau yang foto yang saya pegang ini foto Abang Martin. Diperjelas dulu foto apanya dulu, jangan sampai foto profil. Bukan, foto abang, foto muka abang, foto muka asli abang. Tidak mungkin lah, bang. Nggak mungkin ya? Ya. Terus begitu saya tunjukin, bener bukan foto abang. Kira-kira abang marah atau kecewa atau gimana, bang? Ya pasti saya katakan itu bukan saya. Nah, sama seperti Tuhan kami, bang. Abang aja nggak suka nama abang dipakai untuk yang bukan abang. Apalagi pencipta Allah, pencipta segala-galanya, bang. Disalah-salah pakein gitu namanya, bang. Abang aja manusia nggak suka ya kan? Iya. Maksudnya itu maksud mana tuh, bang? Untuk kaitannya dengan Allah atau Tuhan? Ya kan abang tadi bilang cuma nama, nggak peduli apapun disebut, ya udahlah, yang penting dia. Nah tapi sekarang abang foto abang aja abang nggak suka itu dibikin bukan abang, padahal bukan abang. Saya akui itu foto abang. Foto dengan Allah. Soalnya analoginya tidak sama itu, bang. Kalau foto saya bisa dicocokkan, sementara kalau foto Tuhan ini kan. Ya kan saya bilang ini nggak apa-apa, cuma foto doang. Kecuali kita sudah bisa lihat Allah itu berupanya seperti apa, baru kita. Waduh, itu kata-kata kafir pagan tuh, bang. Ngadepin Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu semua kafir tuh ngomongnya kayak gitu, bang. Wah, ini mau lihat Tuhan. Kafir 6.000 tahun begitu, bang, ngomongnya, bang. Saya akan bilang kecuali, bang. Kecuali kita bisa. Oh, oke. Kirain abang mau lihat Tuhan. Gimana? Ini ada yang mau sambung, Bang Zuma? Bang Hendy? Karena ini kayaknya... Tinggal tanya aja. Chris, Allah itu siapa sih menurut kamu yang ada di Bibelmu? Allah itu yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal, teman, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Terus kalau Tuhan kamu siapa? Kalau kami di Katolik itu Trinitas, bang. Enggak. Nah, Tuhan kamu ada berapa? Satu. Kalau satu namanya siapa Tuhan itu? Kalau satu Allah Bapa, Roh Kudus, dan Allah Putra. Itu ada berapa? Itu berapa item kau sebut? Ada 3. Ada 3. Tuhanmu ada berapa? 1, bang. Yang kau sebut berapa? 3. Tuhanmu 3 atau 1? 1. Saya ulang kembali. Tuhan kamu berapa? 1.
Ya, namanya Allah dan dalam bentuk manusianya Yesus. ada berapa itu? Yesus manusia dan Allah bersama-sama dengan dia. Coba deh, aduh berisik, coba diulang lagi ya. Kok jadi ribet sih ya? Kenapa jadi ribet begini bro Martin? Coba diulang ya. Iya, ya boleh bang. Ya coba diulang lagi. Tuhan kamu berapa? Satu bang. Satu. Kalau satu, siapa nama yang satu itu? Allah. Berarti Tuhanmu namanya Allah, betul? Iya ya bang. Ya. Dan nanti kalau lanjut lagi jangan jangan nambah-nambah lagi oknum ya. Siap. Ya, nama Tuhanmu Allah, kan udah selesai. Yesus itu siapa? Yesus itu yang kami percaya bahwa Allah yang datang dalam wujud manusia. Oke, baik. Jadi ada Tuhan menjadi manusia, begitu ya? Iya bang. Ya. Waktu menjadi manusia ini dia Tuhan atau bukan? Dia manusia dan Allah bersama dengan dia bang. Saya ulang lagi kembali ya. Tuhan menjadi manusia. Iya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Dia manusia. Dalam Kristen itu dikatakan bahwa 100% manusia dan 100% Allah, karena Allah bersama-sama dengan dia. Berarti di dalam diri Yesus ada 200%. Bukan bang, bukan. Ya tadi barusan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti 200%. Bukan dijumlahkan begitulah bang. Anda sendiri yang nambahkan tadi persenan. Diulang ya. Iya. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih bang. Yesus itu Allah bersama-sama dengan Allah. Kan sudah menjadi manusia dia. Kan Allahnya tidak kelihatan. Saya ulang ya. Dia menyertai Yesus. Ya, menyertai atau bersama di dalam diri Yesus. Kalau di dalam Alkitab kan mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti ada Tuhan di dalam diri Yesus. Iya bang. Oke, betul. Sejak kapan itu Tuhan masuk dalam diri Yesus? Ya sejak malaikat membawa firman itu bang. Kemana? Dibawa kemana? Ke Maria, Bunda Maria. Oh, berarti Bunda Maria diserahkan sesuatu. Jadi Gabriel menyerahkan Tuhan dan manusia ke Bunda Maria. Kalimat Allah itu berubah menjadi manusia. Iya. Gabriel mengantarkan Tuhan dan manusia masuk ke dalam rahim Maria, betul? Kalimat Allah menjadi manusia, bang. Iya. Oh, kalimat bukan Tuhan yang menjadi manusia, kalimatnya. Ya firman Allah itu kalimat itu, bang. Iya, kalimat yang menjadi manusia, bukan Tuhannya yang menjadi manusia. Bagaimana? Boleh lah ya. Berarti Tuhan tetap ada. Cuman Tuhan ini berkalimat sehingga kalimatnya ini jadilah Yesus. Begitu? Ya, jadi manusia. Jadi manusia. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Ya, nanti kan ada ayat-ayat lanjutannya, bang. Tidak sampai di situ. Jadi menurut kamu yang dikandung Maria Tuhan atau manusia? Manusia, bang. Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi dari saat itu kan Allah bersama-sama dengan dia terus, sehingga dia dari kecil juga sudah bisa bicara. Berarti Tuhan masih bayi bersama Yesus dikandung Maria. Ya. Gimana? Tidak juga lah, bang. Kan selalu bersama-sama. Apakah Tuhan masuk ke dalam rahim Maria juga? Kan tidak juga seperti itu. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau begitu.
Ya tadi kan sudah dikatakan manusia kan Tritunggal tadi. Iya, manusia dia. Ya udah, berarti Yesus manusia, dia bukan Tuhan, betul? Ya itu kan ayat baru sampai di situ kan, nanti ada ayat-ayat. Ada lagi ada penambahan. Yang setelah dia dewasa dan sebagainya. Oh, setelah dewasa baru dia menjadi Tuhan. Tidak seperti itu, Bang. Nah, terus bagaimana? Dari bayi pun Allah sudah menyertai dia dari dari bayi sudah jadi Tuhan. Menyertai dia, bersama-sama dengan dia. Menyertai itu artinya Tuhan ini bayi itu sendiri atau bayi ini menjaga bayi ini dijaga oleh Tuhan. Yang mana yang benar? Agak sulit menjawab kalau bayi ini, Bang. Ini kan bayi, Tuhan menyertai bayi. Nah, apakah Tuhan masuk ke dalam diri bayi atau Tuhan menjaga bayi? Kalau berdasarkan ayat bahwa berarti di dalam bayinya bersama aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oh, berarti bayi ini di dalam diri bayi ada Tuhan. Ada roh Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri bayi. Betul ya? Bayinya itu juga manusia. Iya, bayi ini manusia, badannya manusia, rohnya Tuhan. Iya. Nah, berarti manusia campur Tuhan. Betul ya? Allah di dalam tubuh manusianya. Iya, manusianya manusia, bayinya ini manusia. Di dalam diri manusia ada Tuhan. Berarti manusia campur Tuhan. Betul ya? Kalau pertanyaannya seperti ini kan sama saja dengan begini, Bang. Pertanyaannya. Gimana? Kenapa nabi-nabi yang sudah meninggal, nabi-nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, kan sudah meninggal, sudah hancur semua fisiknya, tubuh dagingnya. Terus? Tapi kenapa masih dihormati sampai sekarang? Karena ya, kita harus memuliakan dia lah. Dia pernah turun ke bumi mengajarkan orang supaya pinter. Idris juga belum, Bang. Idris juga belum. Nabi Isa belum. Sama. Pertanyaan saya untuk nabi-nabi yang sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Kita kan ini nggak berbicara nabi, kita berbicara Tuhan. Akan logikanya sama saja, Bang. Nggak beda. Beda membicarakan Tuhan dengan nabi. Nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Ya kita tidak menghormati fisiknya, dagingnya. Ya semua dihormati lah. Kan fisiknya sudah hancur sekarang, sudah jadi tanah, jadi apa semua. Jadi kamu nggak menghormati? Menghormati siapa? Jadi kamu nggak menghormati fisiknya Yesus? Ya fisiknya kan daging. Yang kita hormati itu karena Allah ada di dalam berserta dia, bukan menghormati. Oke. Selain Yesus ada nggak lagi nabi? Ada Tuhan di dalam diri nabi? Ada nggak? Sepengetahuan saya tidak ada, Bang. Tidak ada. Jadi Yesus ini fisiknya adalah manusia, rohnya adalah Tuhan, betul? Yesus ini kan manusia seperti kita. Jadi yang Yesus sendiri itu kan punya fisik dan roh. Ini aja, Tuhanmu ini manusia atau bukan? Tuhan bukan manusia, Bang. Tuhanmu bukan manusia. Tetapi roh Allah yang ada di dalam dia itu yang kami sembah. Oke. Kalau Tuhannya Maria yang mana? Ya Allah yang ada di dalam fisiknya Yesus. Berarti apakah semua yang ada di dalam diri Yesus itu anaknya Maria? Anaknya Maria Yesus. Rohnya Yesus bukan anak Maria. Kalau rohnya Yesus ya rohnya manusia biasa seperti kita, beda dengan roh Allahnya. Roh Yesus ada berapa sih? Ya dia sebagai manusia satu roh. Satu. Sama dengan rohnya kita, sama. Ya. Kemudian Allah beserta dia, Allah di dalam dia. Berarti Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Ya bisa dikatakan. Berarti Yesus rohnya ada dua, roh Tuhan sama roh manusia. Ya bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya dia dikendalikan. Oke, jadi semua yang ada di dalam diri Yesus itu anaknya Maria, betul? Ya. Jadi anaknya Maria adalah Tuhan dan manusia. Bukan seperti itu, Bang. Seperti bagaimana coba? Aduh, kok jadi minum kopi dulu ah. Coba.
Saya perlu antimo nih bang. Antimo habis bang. Nggak ada minyak rem. Coba gimana Pak Martin? Kan maksud dari Allah di dalam dia itu kan tidak harus bagaimana menjelaskannya? Gimana menjelaskannya coba? Saya beri keleluasaan. Silakan coba menjelaskan. Semangat dong coba. Jadi apa begini bang? Jadi gimana? Trinitas itu kan kita tidak sedang menghormati dagingnya Yesus. Kita sedang menyembah dagingnya Yesus. Sama seperti pertanyaan saya ke nabi-nabi tadi. Walaupun fisiknya sudah hancur lebur, tetapi kita tetap menghormati dia karena ajarannya, bukan karena fisiknya. Menghormati itu menyembah atau tidak? Iya, menghormati menyembah. Oh, menghormati menyembah. Menyembah itu kan kata. Oke, jadi kalau kau menghormati orang tuamu, artinya kau menyembah orang tuamu. Ya, salah satu cara menyembah itu yang menghormati. Oke. Jadi kalau kau menghormati presiden, kau sembah presiden? Tidak harus bang. Kalau kau menghormati bendera, berarti kau sembah bendera. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya menyembah kalau kita tidak menghormati? Beda menghormat, beda menyembah. Iya bang, kalau pertanyaan seperti itu saya tanya balik, bagaimana? Gampang dijawab. Coba dijawab. Kalau menghormat itu artinya sesama makhluk. Kita hormatilah karena dia dituakan, karena dia orang tua, karena dia punya jabatan. Tapi kalau menyembah hanya satu yang disembah, yaitu Tuhan. Oh, kalau menyembah, menghormati orang tua punya jabatan dulu bang? Enggak. Dengerin baik-baik, orang tua itu mau dia punya jabatan mau enggak tetap orang tua kita. Kita harus hormat sama orang tua. Berarti tidak harus punya jabatan kan? Enggak juga. Emang orang tuamu pejabat? Tidak bang. Tadi pernyataan abang kan harus punya jabatan dulu. Tidak semua orang tua. Biar kata dia petani, kita harus menghormati dia, tapi enggak menyembah. Bedakan menyembah dan menghormat. Masa kamu nggak paham sih coy? Oke, nah sekarang nih Yesus ini disembah apa dihormati? Dihormati. Nggak disembah? Yesus fisiknya dihormati. Dihormati atau disembah? Kalau Yesus fisiknya dihormati. Terus apanya yang disembah Yesus? Iya, kealahannya, Allah yang ada, yang bersama-sama. Bagaimana cara memisahkannya? Orang dia bareng kok fisik sama rohaninya. Ini mungkin kita sapa yang satu bang, mungkin mau nolong nih. Ya, coba. Selamat sore Mbak Sanli. Ya sore bro. Muslim non Muslim? Muslim non Muslim mbak? Kristen. Oh Kristen, siap. Protestan ya berarti ya? Iya. Oh, okay, siap. Kasih sama-sama perempuan tuh Mbak Natalia lah, enggak? Perempuan Mbak Natalia lagi. Silakan Mbak Hadijah. Apa aku perlu pakai hijab dulu? Oh enggak ya, Mbak Natalia silakan. Ya Ustaz Ali aja. Enggak apa-apa Ustaz Ali. Enggak lanjut. Jangan pakai hijab Ustaz. Saingan nanti aku. Ayo Ustaz. Jadi menghormati guru itu. Silakan Ustaz Ali. Enggak, lanjut. Maksudnya biar pecahkan dikit lah, biar suasana menjadi ramai gitu. Lanjut. Coba. Ramai dikirain aku badut apa Ustaz Ali ini. Coba tanyain ke Mbak Sunli itu pertanyaan yang sama ke Mbak Martin, Mbak Natali coba. Iya, aku baru monitor ini. Tanya apa ini bang? Yesus itu katanya di dalam dirinya ada Tuhan. Oh gitu. Iya. 100% manusia, 100% Tuhan. Coba terusin. Iya, gimana tentang Yesus itu? Kak, 100% manusia, 100% Tuhan atau gimana? Melalui Roh Kudus dikandung melalui Maria sehingga Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya. Berarti yang lahir Tuhan. Sebelumnya dia menjadi manusia.
Tapi sesudah dia besar, Roh Kudus turun atas Yesus, sehingga dia melayani umat manusia di zaman masa-masa Yahudi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu memberitakan Injil kepada manusia untuk mengubah watak manusia. Itu. Waktu dia memberitakan Injil, dia manusia atau Tuhan? Manusia dipenuhi dengan Roh Kudus dari Allah. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus dari Allah. Berarti Roh Kudus itu Tuhan juga kan? Atau bukan? Roh Kudus itu adalah aliran dari Tuhan, apa ya? Iya. Dari Tuhan, Berarti melalui Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus gitu. katanya tadi Yesusnya manusia, kok jadi Tuhan juga, gimana sih nih? Iya, melalui Tuhan Yesus itu diselamatkan manusia dengan dosa-dosa manusia. Gitu. Bentar. Yesus ini katanya tadi manusia waktu dia memberitakan Injil, tapi dipenuhi Roh Kudus, katanya melalui Tuhan Yesus. Ini berarti Yesusnya itu waktu itu Tuhan atau gimana sih? Kapan dia Tuhan gitu loh? Atau dia kerasukan Tuhan? Apa gimana? Ya, rohnya yang bekerja melalui Tuhan Yesus, rohnya bekerja untuk melayani umat manusia. Rohnya siapa yang bekerja? Di mana manusia itu sudah membuat watak-watak rusak karena Yesus itu memberitakan Injil, tidak menerima, manusia itu tidak menerima Injil yang diberitakan Yesus. Sehingga banyak. Bang Handi, aku angkat tangan biar Bang Handi aja yang lanjutin. Bang Handi, monggo yang lebih senior, silakan Bang Handi. Bang Handi lagi. Ya, baik. Jadi poinnya Roh Kudus ya, Bu Sanli ya. Karena begini Bu Sanli, kalau kita baca kitabnya, misal begini, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Apakah Elizabeth juga Tuhan, Bu Sanli? Kalau itu yang kita harus selidiki, kita tidak akan tahu apa itu yang kita selidiki. Yang kita lakukan di dunia ini adalah mencari di mana Tuhan Yesus itu, dengan siapa gitu. Jadi sampai kapanpun kita tidak tahu kalau kita tidak melihat atau membaca Alkitab seperti itu. Justru ini saya baca Memakai Bible-nya. logika, jangan memakai logika. Saya tanya, kalau Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, Bu Sanli? Iya. Apakah karena dia penuh Roh Kudus sehingga dia dijadikan Tuhan? Karena dia siap untuk dibuli manusia. Alamak. Gitu. Dia berbuat melakukan mujizat-mujizat bagi orang-orang sakit. Kenapa malah jadi Tuhannya siap dibuli manusia? Jadi Bu Sanli ini memang siap-siap untuk membuli Tuhannya gitu? Iya, karena di zaman dulu kan orang Yahudi, orang Israel itu membuli Tuhan Yesus karena dia memberitakan Injil kepada manusia. Kalau Bu Sanli sendiri termasuk yang membuli Tuhannya juga nggak? Ya, kita sendiri juga membuli karena kita tidak menerima. Banyak juga manusia tidak menerima Yesus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bu Sanli membuli Tuhan? Orang yang membuli Tuhan Yesus, jadi dia tidak menerima Tuhan Yesus gitu. Kalau saya menerima Tuhan Yesus, bahwa itu Tuhan melalui Tuhan Yesus, Roh Kudus turun melalui Tuhan Yesus gitu. Maksudnya Bu Sanli percaya kalau Tuhan Anda itu dibuli gitu? Ya yang kita lihat, iya, karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu ada. Kalau tidak percaya Tuhannya dibuli, maka gagal dia jadi Tuhan gitu ya? Tidak gagal. Oh, tadi kan katanya siap, memang dia itu datang untuk dibuli. Kalau nggak dibuli nggak jadi Tuhan berarti? Iya, karena dia kan siap dibuli, jadi siap apapun yang terjadi kan dia menerima. Tidak apapun yang dilakukan manusia dia siap dibuli gitu.
Lah iya, makanya itulah Tuhan Anda yang siap dibully. Kalau nggak dibully, nggak jadi Tuhan dia, gitu ya. Tuhan juga, walaupun dia dibully, tetap dia Tuhan. Oh, jadi dibully nggak dibully tetap dia Tuhan. Ya, Nah, tetapi faktanya harus dibully dan itu harus Anda imani kalau Tuhan Anda itu dibully, gitu ya. bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, bukan semua orang. Loh Nah, iya, gitu. nggak kalau kira-kira itu lebih benar atau makin Ya, benar? orang yang membuli Tuhan Yesus itu adalah orang-orang jahat. Dia tidak menerima firman dari Tuhan Yesus. Dia tidak mengakui bahwa melalui Yesus, Tuhan memakai melalui Yesus untuk memberitakan Injilnya. Ya, Dan jadi memakai- gini Bu Sanli, tadi kan Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda itu jadi manusia itu untuk dibully, kan gitu. Dan Anda percaya itu. Nah, kalau ada orang lain yang mengatakan Yesus yang manusia ini justru tidak untuk dibully, itu gimana? Bisa juga. Ada juga kan manusia tidak membuli Tuhan Yesus, tapi ada juga manusia yang membuli Tuhan Yesus karena dia tidak menerima, tidak Oke. mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kalau sekarang Bu Sanli mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah Anda tidak sedang membuli Tuhan, Bu Sanli? Tidak, saya tidak membuli Tuhan Yesus. Loh, Anda sedang membuli Tuhan, Bu Sanli. Anda nggak sadar. Enggak, saya bilang kan tadi bagi orang yang membuli Tuhan Yesus itu tidak menerima Tuhan Yesus itu. Mari kita Bukan buktikan saya. pakai dalil. Mari kita buktikan pakai dalil. Ketika ada ayatnya di dalam kitab Anda yang Anda pegang, cuma di Perjanjian Lama, mungkin jarang Kristen buka. Ada bunyi ayatnya begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Clear ya, ayat itu benar ya. Bilangan 23 nomor 19. Lalu Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Berarti Anda sedang membuli Tuhan karena Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia. Anda lebih membuli daripada orang yang membuli Yesus. Kalau orang yang membuli Yesus, dia membuli manusia, bukan membuli Tuhan. Kalau Anda sedang membuli Tuhan karena Tuhan dimanusiakan dan manusia dituhankan. Iya. Apa sekarang sudah mulai sadar kalau Anda sedang membuli Tuhan? Iya, saya membuli karena saya melakukan yang kadang melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena manusia ini adalah berbuat dosa. Itu membuli yang Anda sadari ketika Anda berbuat dosa. Yang tidak Anda sadari, Anda sedang membuli Tuhan karena Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Anda sedang menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Itulah Anda sedang membuli Tuhan. Karena Tuhan berfirman, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Paham? Nah, Mic-nya kok dimakan? Mic-nya dimakan. ya, jadi kawan-kawan Kristen itu memang ajarannya membuli Tuhan, tapi nggak sadar. Ada membuli Tuhan yang secara sadar, ada membuli Tuhan dengan cara yang tidak sadar, gitu. Ada membuli Tuhan dengan cara pekerjaan, ada membuli Tuhan dengan cara tertulis. Contoh, ya kan, ketika dikatakan bahwa Yesus itu menjadi terkutuk karena ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ini ajaran sedang membuli Yesus. Membuli Yesus ini yang manusia. Buat Anda malah dituhankan, udah dituhankan, dikutuk pula. Anda sedang membuli Tuhan. Banyak sekali buliannya Bu Sanli ini. Cuman kan mungkin selama ini nggak sadar Bu Sanli ke sana. Sadar. Oh, sadar. Berarti Ibu sadar kalau Ibu itu memang selama ini membuli Tuhan. Emang iblis. Iblis itu.
iblis yang membuli Tuhan. Iya, bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Maksudnya Yesus. ibu mengaku diri ibu ini iblis gimana sih? Kayaknya aku dulu nggak gini-gini amat deh. Nggak Ya, gini-gini manusia amat ya. yang dipakai menjadi iblis. Nah, Lanjut Ustaz. Lanjut dulu. Ini anakku lagi tidur ketendang HP-nya. Lanjut dulu. Maaf.